Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama ini kami LTPP kami, pimpinan Pusat Ormas Kaum Muslimin Indonesia, merasa berkepentingan untuk memberikan pernyataan resmi terhadap gerakan aksi anti MUI yang mengajak masyarakat untuk menuntut pembubaran MUI, yang isi lengkapnya akan kami bacakan seperti berikut ini. Pernyataan resmi Lajnatan Pidya, pimpinan Pusat Organisasi Sosial Keagamaan Kaum Muslimin Indonesia LTPP kami tentang tuntutan pembubaran Majelis Ulama Indonesia MUI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka bersama ini kami, LTPP Ormas kami, memberikan pernyataan resmi terhadap gerakan tuntutan pembubaran organisasi Majelis Ulama Indonesia, disingkat MUI. 1. Kami menyadari bahwa MUI adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395, 26 Juli 1975 di Jakarta, oleh para alim ulama dan kaum cendekiawan muslim dari berbagai ormas Islam di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah Republik Indonesia. Di mana selama 46 tahun terakhir ini, MUI sebagai wadah musyawarah dan silaturahim alim ulama dan kaum cendekiawan muslim di Indonesia sudah mengalami perkembangan pesat dengan jaringan organisasi sampai ke daerah pedesaan di sebagian besar wilayah NKRI. Maka dari itu, gerakan dari kaum anti MUI yang menuntut pembubaran MUI bila tidak segera dihentikan dikhawatirkan bisa menimbulkan kegaduhan nasional, terutama di kalangan kaum muslimin Indonesia. 2. Kami memandang bahwa tuduhan MUI sebagai sarang teroris sungguh merupakan suatu ungkapan kebencian terhadap MUI yang menjurus pada perbuatan fitnah terbuka terhadap organisasi MUI. Semua tuduhan dan fitnah ini tampaknya sengaja dibangun sebagai upaya pembenaran secara sistematis supaya bisa dijadikan argumen atau hujah untuk menggerakkan tuntutan pembubaran MUI. Dengan mengikut sertakan suara publik, maka dari itu aksi fitnah terhadap MUI ini perlu segera dihentikan oleh instansi pemerintah yang berwenang, demi menghindarkan terjadinya konflik terbuka di antara sesama kaum muslimin yang bisa mengganggu kondusivitas, stabilitas Kamtibmas maupun stabilitas nasional yang akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial bangsa dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. 3. Kami sependapat dengan pernyataan Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD seperti dikutip CNN Indonesia 20 November 2021 yang mengatakan bahwa posisi MUI kuat tak bisa sembarang dibubarkan. Karena MUI memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai hal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sehingga keberadaan organisasi MUI dalam kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia perlu diperhatikan sesuai dengan undang-undang peraturan pemerintah yang berlaku. 4. Kami mengharap bahwa gagasan dari kaum anti MUI untuk menuntut pembubaran MUI tampaknya seperti mengandung muatan politik, tentu yang dengan sengaja diarahkan untuk membenturkan umat Islam dengan pemerintah, antar umat Islam dengan non-Islam, dan di antara sesama ormas Islam.
demi membangun opini politik yang melemahkan eksistensi kaum ulama dalam kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Maka dari itu, aksi kaum anti-MUI tersebut perlu dihentikan agar eksistensi kaum ulama sebagai panutan umat di seluruh wilayah hukum NKRI bisa tetap dipelihara dan berjalan seperti sedia kala. 4. Kami menganggap bahwa gagasan dari kaum anti-MUI untuk menuntut pembubaran MUI tampaknya seperti mengandung muatan politik tertentu yang dengan sengaja diarahkan untuk membenturkan umat Islam dengan pemerintah, antar umat Islam dengan umat non-Islam, dan di antara sesama ormas Islam. Demi membangun opini publik yang melemahkan eksistensi kaum ulama dalam kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, maka dari itu aksi kaum anti-MUI tersebut perlu dihentikan agar eksistensi kaum ulama sebagai panutan umat di seluruh wilayah hukum NKRI bisa tetap terpelihara dan berjalan seperti sedia kala. 5. Kami berpendapat bahwa aksi kaum anti-MUI yang bersikeras menuntut pembubaran MUI sungguh merupakan perbuatan yang tidak bijaksana, terutama bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan nasional kita saat ini, yang sedang berada dalam ancaman krisis multidimensi sebagai akibat dari bencana pandemi COVID-19, baik di bidang Dipolek Sosbud maupun di bidang Polhukam, sebagaimana terlihat dari tingkat kesejahteraan hidup rakyat yang cenderung kian memburuk. Maka dari itu, tuntutan pembubaran MUI tersebut bisa digolongkan sebagai suatu aksi massal yang tidak memperdulikan keberadaan pemerintah, pusat, dan daerah yang sedang bekerja keras untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup rakyat. Dalam hal ini, aksi penggiat anti-MUI untuk membubarkan organisasi MUI berpotensi akan memperburuk kualitas kehidupan nasional di seluruh Indonesia. Sehingga benar-benar perlu dicegah oleh segenap bangsa dan rakyat Indonesia agar jalannya roda pemerintahan, pusat dan daerah bisa tetap berjalan lancar, khususnya yang berkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, ekonomi recovery. 6. Kami memperhatikan secara seksama bahwa struktur kepemimpinan dan kepengurusan MUI dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, pedesaan, terdiri dari alim ulama dan kaum cendekiawan muslim, serta tokoh bangsa dan masyarakat, yang sikap nasionalisme dan keislamannya, serta kesetiaannya pada NKRI dan Pancasila sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka dari itu, gerakan aksi pembubaran MUI dengan menggunakan argumen bahwa pengurus pimpinan MUI sudah terkontaminasi oleh aktivis terorisme sungguh perlu dipelajari dan dikaji secara mendalam agar pemerintah dan kaum muslimin Indonesia tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena itu, segenap bangsa dan rakyat Indonesia sebaiknya diberikan penjelasan dengan argumen yang kuat supaya tidak dengan begitu saja mendukung seruan untuk membubarkan organisasi MUI. Dalam hubungan ini, pemerintah perlu memberikan penjelasan dan tanggapan resmi tentang seruan pembubaran MUI tersebut, baik melalui institusi kepolisian negara Republik Indonesia maupun Badan Nasional Pemberantasan Teroris, BNPT. Kesemuanya ini perlu dilakukan demi menjamin terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial sehari-hari bagi bangsa dan rakyat Indonesia di seluruh wilayah hukum NKRI. 7. Kami sependapat bahwa pemerintah melalui aparat penegak hukumnya bisa bertindak secara objektif, adil, transparan, dan profesional dalam melakukan operasi penindakan teroris sesuai dengan predikat NKRI sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan,
sehingga sangkaan terhadap personil MUI tidak bisa dimaknai sebagai sangkaan terhadap MUI sebagai suatu lembaga keagamaan. Maka dari itu, kasus hukum yang disangkakan kepada personil pengurus MUI tidak serta-merta bisa dimaknai sebagai pelanggaran hukum oleh MUI. Karena itu, pimpinan MUI sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku bisa melakukan upaya hukum untuk membantu personilnya yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi MUI tidak bisa dibubarkan sekalipun personil pengurus MUI ada yang disangka terlibat dengan jaringan teroris. Karena pada hakikatnya organisasi MUI yang merupakan wadah organisasi resmi para alim ulama Indonesia yang berasal dari berbagai ormas Islam yang berbeda adalah mitra pemerintah dalam mengelola urusan atau kepentingan kaum muslimin Indonesia baik dalam urusan ibadah maupun urusan muamalah, sebagaimana layaknya organisasi keagamaan yang didirikan oleh umat Katolik, umat Protestan, umat Hindu, dan umat Buddha di Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan ketujuh pokok-pokok pikiran tersebut, maka dengan ini LTPP Ormas Kaum Muslimin Indonesia menyatakan: 1. Kami menolak tuntutan pembubaran MUI demi mempertahankan keberadaan organisasi MUI baik sebagai wadah permusyawaratan dan silaturahim para alim ulama dan kaum cendekiawan muslim di Indonesia maupun sebagai wadah pengayoman dan pembinaan kaum muslimin Indonesia dalam mengokohkan persatuan Indonesia di seluruh wilayah hukum NKRI. Kedua, kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan semua bentuk kegiatan yang dengan sengaja ditujukan untuk membubarkan MUI demi menghindarkan terjadinya kegaduhan nasional yang bisa merusak suasana kondusif dalam penegakan stabilitas Kamtibmas dan stabilitas nasional di berbagai sektor kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, demi menjaga kelancaran jalannya usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. 3. Kami mendesak kepada DPP MUI untuk melakukan tindakan pembelaan diri terhadap gerakan tuntutan pembubaran MUI maupun tuduhan MUI sebagai sarang teroris demi memulihkan kehormatan dan nama baik organisasi MUI khususnya dan kaum alim ulama Indonesia pada umumnya sesuai dengan sistem perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Demikianlah isi pernyataan resmi Ormas Kaum Muslimin Indonesia, Ormas kami, yang dibacakan di Palabuhan Ratu, Sukabumi pada tanggal 27 November 2021, 22 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan rahmat barokahnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga negeri kita NKRI yang merdeka dan berdaulat Allah selamatkan dari musibah kehancuran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fattakullah mastata'tum, nasrun minallah fathun qarib, wa basyiril mu'minin billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajnah Tanfiziyah, Pimpinan Pusat Organisasi Sosial Keagamaan Kaum Muslimin Indonesia. Maulana Akbar Syarif Al-Bantani, Presiden. Herman Sugara, SEMEC, Sekretaris Jenderal.